SMP Negeri 1 Kayagung. Saya merupakan peserta pelatihan calon fasilitator daerah 7 jurus BK hebat dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan praktik baik saya dengan menggunakan jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi dengan menggunakan teknik konseling individu. Baiklah, alasan saya memilih jurus ketiga ini yaitu tumbuhkan resiliensi karena dapat membantu seorang konseli membangun daya lenting pribadi secara mendalam melalui hubungan konseli yang hangat, empati, dan fokus pada kekuatan diri. Terima kasih. Mari kita sama-sama menyaksikan video ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke Nuri, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabarnya Nuri hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu Baik. apa kabar? Alhamdulillah Ibu sangat baik hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Berdoa dimulai. Amin. Oke, baiklah. Semangat Nuri. Semangat. Semangat. Ibu terlebih dahulu ingin bertanya kepada Nuri. Terima kasih sudah bersedia datang ke ruangan ini, sudah mau menerima undangan Ibu untuk datang ke ruangan bimbing konseling ini. Sebelumnya Ibu bertanya terlebih dahulu, apa kegiatan Nuri di kelas? Lagi sedang pelajaran siapa? Sedang pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia itu dengan Ibu? Ibu Rahmawati. Oh, oke, dengan Ibu Rahmawati. Baiklah. Di sini apakah Nuri tahu kenapa sih Ibu memanggil Nuri datang ke ruangan BK? Jujur, saya tidak tahu. Oh, jadi Nuri tidak tahu ya? Oke. Sebelumnya Ibu tanya nih, kira-kira selama Nuri bersekolah di SMP Negeri 1 Kayagung ini, apakah Nuri pernah melakukan sesi konseling dengan guru BK selain dengan Ibu? Belum, Bu. Belum pernah. Kan kita ada 5 nih guru bimbing konseling, ada Pak Yudi, ada Ibu Dwi, ada Ibu Rara, ada Ibu Atia, dan Ibu sendiri, Ibu Lia. Nah, dari beberapa guru tersebut belum pernah melakukan sesi konseling sama sekali. Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke, baiklah. Berarti sebelum kita mulai sesi kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Nuri. Jadi, di sini Ibu jelaskan bahwa layanan konseling ini merupakan proses bantuan yang seorang konselor berikan kepada seorang individu seperti Nuri, bahkan bentuk kelompok, agar mereka dapat mengetahui pemahaman dalam dirinya, bisa juga menyelesaikan masalah yang ada dalam dirinya, bisa juga membantu siswa tersebut agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik lagi ke depannya. Mengerti, Nuri? Mengerti. Oke. Ibu jelaskan lagi. Adapun tujuan-tujuan dari layanan konseling ini, yang pertama itu ya, dapat membantu siswa agar dapat memahami dirinya. Memahami apa? Yang pertama, memahami bagaimana potensinya. Yang kedua, bagaimana potensi minatnya. Kemudian bahkan membantu siswa tersebut agar dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dalam dirinya. Yang kedua, itu membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Baik itu permasalahan permasalahan dalam pribadinya, kemudian ada juga permasalahan sosialnya. Yang ketiga itu permasalahan tentang bagaimana belajarnya, apakah belajarnya itu baik, apakah belajarnya itu nyaman,
atau bahkan sama sekali konseli atau siswa ini merasa tidak nyaman dalam belajar di SMP Negeri 1 Payakumbuh. Ketiga, itu meningkatkan kemampuan dalam membantu meningkatkan kemampuan konseli ini dalam pengambilan keputusan yang lebih sehat dan mandiri lagi. Oke? Dan yang keempat itu membantu konseli agar dapat mencapai kesejahteraan mental yang lebih baik lagi, dan juga bisa membantu konseli dalam mencapai kesejahteraan di dalam hal emosional. Oke? Bagaimana Nuri? Apakah Nuri paham yang Ibu jelaskan? Iya Bu, Nuri paham. Oke, di sini layanan bimbingan konseling ini ada mempunyai asas-asas tertentu, di mana ada asas yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi, apa fungsinya dari asas kerahasiaan ini? Agar dapat membantu konseli bisa merahasiakan apa yang Nuri ceritakan kepada Ibu. Jadi jangan takut, Ibu akan menjaga rahasia apapun yang Nuri ceritakan kepada Ibu, itu akan Ibu jaga, tidak akan Ibu ceritakan ke siapapun. Dan yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Yang bagaimana? Asas ini berharap agar Nuri dapat bercerita secara terbuka dengan Ibu. Nuri juga bisa bercerita secara sukarela dengan Ibu, sehingga apa yang Nuri rasakan, apa yang Nuri ungkapkan itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga proses konseli yang kita jalani ini bisa tercapai tujuan yang baik. Bagaimana Nuri? Apakah dari penjelasan yang Ibu jelaskan mengenai pengertian dari layanan konseling yang kita lakukan, kemudian adapun tujuannya dari layanan konseling ini, terakhir Ibu jelaskan asas-asas yang harus kita jalani di layanan konseling ini. Apakah Nuri paham? Iya Bu, paham. Oke, baiklah. Berarti Nuri sudah paham ya? Bisa kita mulai? Bisa Bu. Bisa. Oke, baiklah. Nah, Ibu mendengar nih dari wali kelas Nuri, kalau akhir-akhir ini Nuri ini sering termenung sendiri di dalam kelas. Ini bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi yang Ibu dengar itu sering sekali Nuri merenung di dalam kelas. Oke? Nah, boleh Ibu tahu Nuri bisa termenung di dalam kelas? Saya merasa gagal Bu. Apa yang membuat Nuri bisa merasa gagal? Boleh Nuri ceritakan kepada Ibu? Begini Bu, kemarin Nuri kan ikut lomba puisi yang diadakan di ruang rapat Negeri 1 Bu, untuk memperingati ulang tahun Kabupaten Oki Bu. Oke, mengerti perasaan Nuri. Jadi, apakah Nuri bisa menceritakan dengan Ibu apa sih yang Nuri inginkan dari Nuri mengikuti lomba tersebut? Nuri pengen bisa juara Bu, biar orang tua Nuri bangga dan teman-teman Nuri lihat kalau Nuri itu bisa. Oh, baiklah. Ibu sudah menangkap, berarti Nuri di sini ingin diakui, kemudian Nuri juga ingin agar orang tua Nuri merasa bangga. Benar? Benar Bu. Selain menang nih, apa sih yang Nuri harapkan dari mengikuti lomba ini? Mungkin Nuri juga ingin Nuri bisa lebih percaya diri saat Nuri berbicara di depan orang yang banyak Bu. Mari kita lihat Nuri ke belakang ya. Apa yang sudah Nuri lakukan agar Nuri bisa mencapai tujuan yang Nuri inginkan? Misalnya nih, apa sih yang sudah Nuri lakukan agar bisa sebelumnya? Apa sih yang Nuri lakukan sebelumnya agar Nuri bisa mengikuti lomba ini? Saya Bu latihannya hampir tiap hari. Tapi Bu saat Nuri lomba, Nuri tiba-tiba gugup.
berusaha semaksimal mungkin untuk latihan, tetapi Nuri merasa gugup saat tampil. Apa yang Nuri lakukan setelah selesai lomba? Nuri jadi malas latihan Bu, rasanya percuma saja. Oke, baiklah. Di sini Nuri sudah merasa bahwa Nuri tidak kecewa. Nuri merasa kekecewaan itu timbul dari dalam diri Nuri. Apakah nih dengan timbulnya kekecewaan Nuri, kemudian Nuri akhirnya berhenti latihan, apakah ini bisa membuat Nuri dapat mencapai tujuan yang Nuri inginkan? Apakah Nuri bisa atau dapat menjadi diri yang lebih berani lagi, dan apakah Nuri bisa membanggakan kedua orang tua Nuri? Kalau dipikir-pikir enggak Bu, malah bikin Nuri makin jauh dari tujuan itu. Oke, baiklah. Bagus, berarti Nuri menyadari bahwa apa yang Nuri rasakan itu tidak baik. Jadi apa yang kamu ubah supaya pemikiran kamu bisa berubah lebih baik lagi? Mungkin Bu, Nuri akan latihan lagi Bu, tapi tidak terlalu memikirkan untuk menang dulu. Ibu ingin bertanya kepada Nuri dulu. Sebelumnya, ini kan Nuri mengikuti lomba puisi. Sebelum mengikuti lomba puisi ini, apakah pernah Nuri mengikuti lomba lainnya atau pengalaman-pengalaman yang pokoknya kayaknya sama ini ceritanya dengan Nuri yang sekarang? Apakah pernah Nuri alami sebelumnya? Pernah Bu, saat itu kan Bu, Nuri diminta Nuri untuk mengikuti sebuah lomba. Oke. Di mana sebuah lomba itu yang diikuti oleh semua sekolah yang ada di Kabupaten Oki, seluruh yang peringkat pertama di kelas Bu. Oke. Jadi di setiap sekolah itu bukan hanya satu siswa yang mengikuti lomba Bu. Kalau di satu sekolah itu ada 10 siswa yang ranking pertama, maka 10 siswa juga yang akan ikut lomba itu Bu. Keseluruhan jadi ikut. Iya, Bu. Oke. Terus? Nah di situ kan Bu, kita belum tahu apa soal yang bakal dikasih, entah itu tentang pelajaran matematika atau Iya. atau sains atau apa kan Bu. Jadi Nuri belajar semua mata pelajaran yang ada di sekolah Bu, seperti baca buku. Itu diberi waktu kurang lebih sekitar 2 mingguan Bu. Jadi Nuri gunakan 2 minggu itu untuk belajar Bu. Oke. Hari ini Nuri belajar mata pelajaran sains, besok Nuri belajar bahasa Inggris, Nuri selingan Bu belajar. Berarti yang Nuri lakukan sudah maksimal juga nih. Iya, Bu. Sama seperti yang sudah Nuri lakukan sebelumnya. Sekarang gue tanya, dari yang Nuri sudah belajar secara maksimal tadi, ini pengalaman yang kedua tadi ya? Iya, Bu. Apakah Nuri sudah mencapai tujuan yang Nuri inginkan? Sudah mencapai. Sudah mencapai. Apakah itu bisa? Bisa. Ya. Apakah ini kan yang terjadi sekarang yang Nuri rasakan nih? Iya. Nuri merasakan kekecewaan tadi kan? Iya. Nah, kita balikan lagi ke permasalahan yang kedua tadi. Kan sama nih apa yang Nuri lakukan. Nah, berarti Nuri sudah mencapai tujuan yang Nuri inginkan. Nuri bisa, berarti kan, walaupun sempat dengan proses yang mungkin dianggap lebih maksimal lagi, tapi Nuri bisa mencapainya kan? Iya. Ya, berarti Ibu ingin membuka pikiran Nuri, berarti sebelumnya saja Nuri itu bisa. Apalagi ini yang mungkin pengalamannya sama, hanya saja mungkin karena rasa kekecewaan itu timbul, akhirnya Nuri merasa males nih untuk melakukannya. Kayaknya sudah sampai sini saja karena tidak mencapai tujuan tadi. Nah, jadi diharapkan agar Nuri lebih bisa maksimal lagi, bisa lebih grow mindsetnya itu dikeluarkan, jadi pola pikirnya itu
bisa lebih meningkat lagi. Oke? Iya. Bisa paham Nuri ya? Ibu ingin bertanya kepada Nuri, apa yang akan dilakukan di minggu ini agar kita bisa mencoba lagi? Apa yang Nuri lakukan? Nuri mau latihan membaca puisi dengan guru bahasa Indonesia, Bu. Dan juga Nuri mau melihat teknik membaca puisi di internet seperti YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Juga Bu mau Nuri rekam biar Nuri tahu di mana letak kesalahan Nuri, Bu. Oke, Ibu senang mendengarnya. Jadi itu pernyataan yang sangat luar biasa. Ibu bisa mengambil sedikit dari apa yang Nuri rasakan, apa yang sudah Nuri pikirkan. Jadi di sini kita sudah dapat poinnya. Ibu yakin pasti Nuri bisa mencapai tujuan Nuri bisa mencapai apa yang Nuri inginkan. Dengan apa? Dengan cara berpikir atau menumbuhkan pola pikir yang lebih baik lagi. Itu dengan cara grow mindset tadi. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang mari kita coba untuk mengubah pola pikir dari yang berpikirnya dengan kekecewaan. Mari kita bangkitkan dengan penuh semangat lagi dan lebih yakin lagi bahwa Nuri pasti bisa. Oke? Iya. Kalau misalnya nih Nuri tiba-tiba merasa gugup lagi saat mengikuti lomba atau apapun ini, apa yang Nuri lakukan? Nuri akan coba tarik nafas dulu, Bu, dan Nuri akan ingat kalau tujuan Nuri itu bukan cuma untuk menang, Bu, tapi juga untuk membuat diri Nuri biar lebih percaya diri untuk berbicara di banyak orang, Bu. Oke, bagus. Ibu senang mendengarnya. Akhirnya Nuri bisa mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Ibu yakin pasti Nuri bisa. Karena apa? Karena sebenarnya Nuri ini sudah mengalami pengalaman yang sama dan akhirnya Nuri bisa melewatinya. Jadi Ibu harap Nuri dengan permasalahan atau perasaan yang timbul di dalam diri Nuri ini, Nuri bisa melakukan hal yang sama yang Nuri lakukan sebelumnya. Dengan cara itu insya Allah Nuri akan bisa mencapai tujuan yang Nuri inginkan. Bagus sekali, Ibu yakin Nuri bisa. Ibu yakin Nuri setelah ini akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan Ibu harap Nuri dapat berdiskusi terus dengan Ibu. Yang bagaimana nanti Ibu tunggu perkembangannya di minggu depan ya. Iya, Oke, Ibu harap dengan perkembangan yang lebih baik lagi. Bisa? Iya, Bu, bisa. Oke, baiklah. Mungkin sekian untuk kegiatan kita hari ini, Nuri. Terima kasih Nuri sudah bersedia datang ke ruangan Ibu untuk melakukan proses konseling. Kita bercerita, kita mengungkapkan perasaan apa yang ada dalam diri Nuri, kita mencari solusi, dan akhirnya kita mencapai tujuan kita bersama-sama. Di sini Ibu berharap Nuri tidak akan takut lagi ya masuk ke ruangan bimbingan konseling ini, karena tidak setiap anak-anak yang masuk ke dalam ruang bimbingan konseling ini itu siswa yang bermasalah. Nuri juga bisa datang ke sini untuk mengungkapkan pendapatnya, atau kayaknya Nuri bingung soal di dalam kelas, boleh datang ke sini, atau hanya sekedar ingin bercerita atau bercanda dengan Ibu, dipersilahkan. Jadi kapanpun Ibu siap membantu Nuri dalam menyelesaikan masalah, baik itu masalah pribadi, sosial, dan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi terima kasih Nuri, semoga Nuri bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke? Iya, Bu. Terima kasih juga ya, Bu. Nuri jadi lega karena Nuri bisa dapat solusi dari permasalahan Nuri sendiri. Oke, alhamdulillah. Baiklah, kita tutup ya sesi konseling hari ini. Jadi sebelum kita tutup, mari kita berdoa agar
Tadi kita kan sudah mulai dengan berdoa nih, jadi kita tutup juga dengan berdoa kembali, oke? Berdoa mulai. Oke, terima kasih Nuri. Nuri boleh kembali ke